Hai, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel YouTube aku, Rizka Warna. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini aku akan menunjukkan ke kalian jalan menuju Pantai Bukit Indah. Salah satu rekomendasi pantai di Blitar Selatan yang wajib kalian kunjungi. Karena menurut aku itu pantainya bagus banget teman-teman. Bahkan di luar ekspektasi aku sebelum mengunjungi pantai ini. Video ini aku mulai dari Pasar Panggung Rejo. Dari Pasar Panggung Rejo ini teman-teman tinggal lurus aja, ikuti jalan. Dari sini itu kurang lebih waktu tempuhnya sekitar 30-45 menit. Nah, itu ada bis. Mungkin dari Pantai Serang ya, karena ini juga jalur menuju Pantai Serang. Sekarang kita sudah sampai di pertigaan pohon besar. Kalau ke Pantai Serang ke kanan, maka teman-teman ambil yang jalan lurus. Selain menuju ke Pantai Bukit Indah, jalan ini juga menuju ke Pantai Pehpulo dan Pantai Pasir Putih. Dua pantai yang menurut aku juga wajib dikunjungi karena view-nya yang cakep teman-teman. Tetapi tiga pantai ini atau jalur yang kita ambil ini itu jalannya belum semulus jalan ke Pantai Serang maupun ke Pantai Tambak Rejo. Maklum karena memang belum ada tiket masuknya juga. Jadi untuk akses ke sana itu masih terbatas, masih seadanya aja. Bisa diakses tapi tidak semulus pantai-pantai yang sudah berbayar. Setelah kurang lebih 3 km jalannya mulus dari pertigaan tadi, maka teman-teman ini akan menemui jalan beraspal yang sebagian itu sudah rusak seperti ini. Tetapi walaupun rusak, ini jalannya masih menurut aku aman untuk dilewati juga. Nanti jalannya itu ketika kita ke Pantai Bukit Indah itu kadang aspalnya itu Korea teman-teman. Aspal yang mulus itu aku menyebutnya sebagai aspal Korea. Lalu nanti kita akan menemui jalan aspal seperti ini. Lalu nanti kita juga akan menemui jalan semen atau jalan cor. Lalu ada juga jalannya itu yang tanah. Jadi nanti jalannya itu dia silih berganti. Apakah seperti ini terus? Enggak. Nanti kita akan menemui. Nah, ini dia jalan sebenarnya aspal, tapi dia sudah rusaknya lumayan parah. Walaupun rusaknya lumayan parah, ini menurut aku juga pemandangan di samping kiri kanannya ini mengobati capeknya ketika kalian itu menempuh perjalanan. Jalan yang kita lalui ini naik turun dan berkelok-kelok, tetapi naik turunnya itu tidak ekstrim sama sekali. Masih dalam batas aman ya teman-teman. Tapi ketika kalian berkendara itu juga harus tetap waspada, karena kalau misalkan terlalu kencang itu biasanya nanti dia rawan slip ya di sepeda motor. Aku ini pakai sepeda motor, jadi tetap harus hati-hati. Ngomong-ngomong, sekarang ini lagi musimnya tebu juga. Nanti kalian ketika di jalan itu juga akan sekali dua kali berpapasan dengan truk pengangkut tebu, karena memang di daerah Blitar Selatan itu banyak banget yang menanam tebu. Sekarang jalannya kembali lagi ke aspal yang tidak terlalu rusak ya. Jadi jalannya itu nanti akan berubah-ubah atau berganti-ganti. Semoga kedepannya itu jalan-jalan yang ada di Blitar Selatan ini bisa mulus sehingga pariwisata pantai khususnya yang ada di Blitar Selatan ini bisa maju teman-teman, dan bisa menambah daya tarik para wisatawan untuk berkunjung ke kabupaten ini. Apalagi proyek JLS ini dia terus-menerus berjalan dan akan dilanjutkan sampai nanti selesai. Dan untuk jalan menuju ke JLS ini adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah setempat. Jadi selain untuk meningkatkan daya tarik wisatawan, perbaikan jalan ini juga dapat meningkatkan mobilitas para masyarakat antar kota.
Ini kita memasuki perkampungan lagi. Ini adalah Desa Kaligambir. Jadi kita sudah sampai di desa dari pantai yang akan kita tuju. Desa Kaligambir ini ngomong-ngomong luas banget teman-teman. Dari awal, dari kalian masuk ke pertigaan yang pohon besar tadi, itu kurang lebih 3 atau 2 km kalian akan memasuki Desa Kaligambir sampai menuju ke pantainya. Jadi memang desa ini benar-benar luas. Dengan akses jalan itu sebagian susah, sebagian aspal yang rusak, dan sebagian lagi semen. Tapi nanti ketika hampir sampai ke pantainya, itu kurang lebih 5 kilometeran, itu jalannya menurut aku malah enak karena dia sudah jalannya itu full semen atau cor. Nah, ini dia jalannya sekarang semen teman-teman. Justru sebenarnya kalau jalan semen seperti ini itu dia lebih kuat untuk menahan beban dari truk-truk tebu yang lewat di sini. Mestinya itu memang jalan di Blitar Selatan itu sama pemerintah dibangun semacam ini ya. Jadi jalannya nggak aspal tapi dia cor atau semen. Karena jalan cor atau semen itu dia lebih kuat pondasinya. Karena memang dia itu membutuhkan besi yang lebih banyak daripada jalan aspal. Bahkan kalau jalan semen itu dia lebih awet ke depannya, sehingga pemerintah itu nggak perlu bolak-balik untuk memperbaiki jalanan. Ini kita memasuki aspal Korea lagi. Jalannya tidak terlalu lebar, dan ketika saya lewat sini, ini hari Ahad, itu juga tidak banyak kendaraan yang lewat teman-teman, karena memang untuk jalan ini itu mayoritas yang lewat itu selain truk pengangkut tebu itu adalah masyarakat di desa ini sendiri. Jadi ini memang jalan istilahnya bukan jalan antar kota, makanya jalannya itu tidak begitu rame. Selain tebu, ini di sepanjang perjalanan aku juga sering menemui rumah-rumah itu dia menjemur ketela teman-teman. Tahu nggak kira-kira kalau ketela itu dijemur buat apa? Jawabannya adalah digunakan untuk makanan yang bernama gaplek. Gaplek itu nanti dia akan dimasak menjadi makanan yang namanya gatot. Kalau teman-teman pernah makan itu rasanya enak teman-teman. Dia itu kenyal-kenyal gitu, tapi rasanya berbeda sama ketela. Padahal bahan dasarnya dari ketela dan dimakan dengan kelapa itu nikmat banget. Jadi teman-teman wajib mencoba makanan tradisional ini kalau di daerah teman-teman ini ada. Selain tanaman tebu, tanaman ketela, itu di Blitar Selatan juga terkenal akan kelapanya. Pohon-pohon kelapa itu kalau di Blitar Selatan itu dia tumbuh subur dan tinggi-tinggi. Nggak seperti di daerah Blitar Tengah seperti rumah aku. Kalau di daerah rumah aku itu pohon kelapa itu banyak yang mati karena pucuknya itu dimakan sama hama yang kalau di daerahku itu disebut wawung. Kalau di daerah teman-teman namanya apa? Kemarin waktu aku berkunjung ke pantai ini, itu di jalan sempat bertanya 3 kali kalau nggak 4 kali teman-teman ya. Karena di beberapa pertigaan dan perempatan itu dia nggak ada jalan petunjuknya. Dan entah kenapa di maps aku ini juga cari jalannya itu dia nggak ketemu. Jadi daripada tersesat di jalan, aku memilih untuk bertanya ke masyarakat. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ke suatu tempat tapi itu arahnya itu kurang jelas, itu teman-teman jangan malu untuk bertanya ya.
Oke, di depan kita akan ketemu pertigaan pertama, di mana kemarin aku sempat bertanya. Ini untuk Pantai Peh, Pulau Pasir Putih, dan Bukit Indah kita ambil ke kiri. Nah, lanjut, ini jalannya seperti ini, tidak terlalu luas, tetapi dia semi aspal Korea ya teman-teman. Dengan pemandangan kiri dan kanan ini adalah bukit dan jurang. Memang kalau Pantai Bukit Indah ini belum setenar Pantai Peh Pulo ya teman-teman. Jadi untuk penunjuk arahnya itu dia belum sebanyak Pantai Peh Pulo. Beda kalau Pantai Peh Pulo itu sekarang dia sudah terkenal. Jadi untuk penunjuk jalannya di setiap perempatan atau pertigaan itu pasti ada. Aku pernah ke Pantai Peh Pulo itu 8 tahun yang lalu. Jadi tahun 2015 itu juga belum ada penunjuk arahnya. Dan pada tahun itu juga Google Maps itu belum ada ya kayaknya. Jadi ketika aku ke Pantai Peh Pulo itu aku benar-benar full bertanya sama orang. Ada 5 kali kalau nggak salah ketika itu aku bertanya. Tapi sekarang itu sudah mudah banget, penunjuk jalannya sudah banyak dan juga akses jalannya itu juga lebih baik daripada 8 tahun yang lalu. Ini kita ketemu pertigaan lagi. Sudah ada tulisannya kalau Pantai Peh Pulo ke kanan, maka teman-teman ambil kiri ya untuk Pantai Bukit Indah. Teman-teman belok ke kiri. Nanti setelah belok kiri itu 50 meter ada pertigaan lagi teman-teman. Dari pertigaan ini teman-teman ambil yang ke kanan, yaitu yang jalan kecil atau jalan yang semen. Kalau yang ke kiri jalan besar itu menuju ke arah Malang kalau nggak salah. Jadi teman-teman ambil arah yang ke kanan atau jalan semen. Nah di pertigaan tadi aku juga tanya, karena memang di situ nggak ada tulisannya Pantai Bukit Indah itu arahnya kemana. Ini dari sini jaraknya kurang lebih itu nggak sampai 10 km. Jadi ini kita hampir sampai. Dan jalannya dari pertigaan tadi itu dia full semen terus teman-teman. Menurut aku ini malah lebih enak daripada jalan sebelum ini tadi, yang kadang itu jalannya itu aspal yang rusak. Ini full semen dan menurut aku 80% itu jalannya lebih enak daripada yang awal tadi, dengan jalan yang tidak begitu lebar. Ini ada pertigaan musola, ini teman-teman ambil yang ke kiri ya, nggak ada tulisannya juga tadi di situ. Jadi teman-teman ingat-ingat dari video aku kalau mau ke Pantai Bukit Indah. Ini sekarang jalannya sudah mulus tapi nggak begitu lebar, sehingga ketika kita nanti berpapasan dengan mobil itu jalannya harus hati-hati. Kalau sama motor masih lebar, masih aman, tapi kalau sama mobil atau sama truk ini harus pelan-pelan ya. Sekarang kita akan memasuki perbukitan hamparan dari pohon tebu teman-teman. Jadi di sini itu pohonnya itu full tebu ya. Hampir 100% ini pohonnya adalah tebu dan sebagian memang sudah ditebang. Kukira awalnya ketika berkunjung ke Pantai Bukit Indah itu pantainya di balik bukit itu loh. Nah, di belakang bukit itu. Nah, ternyata itu dari bukit ini itu jaraknya masih kurang 3 km lagi. Jadi ternyata nggak sesuai sama perkiraan aku. Tapi di sini jalannya itu sudah begini terus sampai nanti kalian menuju ke pantainya. Jadi jalannya semen dengan lebar kurang lebih 3 meter. Gimana menurut kalian pemandangannya di sini? Cakep banget ya. Jadi bisa sekalian cuci mata, membuat mata kalian itu fresh. Jadi pemandangannya itu nggak melulu gedung-gedung, nggak melulu bangunan-bangunan, nggak melulu kemacetan, tapi di sini itu jalannya lancar banget, bahkan serasa jalan pribadi dengan pemandangan yang wow. Ini setelah kita menuruni bukit, kita akan sampai di
pertigaan. Ini teman-teman pilih arah ke kanan ya. Ini sudah memasuki desa lagi, dan desanya itu juga masih Kali Gambir. Dari sini ini jaraknya kurang lebih 2 km. Jadi kita hampir sampai ke Pantai Bukit Indah. Kita ketemu pertigaan lagi teman-teman. Dari pertigaan ini ambil yang lurus ya. Terus itu ada tulisannya penunjuk jalannya tadi. Penunjuk jalannya itu dari KKN mana ya? KKN kayaknya IAIN. Kalau nggak UIN lupa aku ya. Tahun 2022. Jadi memang petunjuk jalannya itu baru tahun lalu itu dipasang. Sebelumnya itu belum ada. Jadi memang KKN di desa-desa seperti ini itu membantu banget, apalagi kalau di desa ini ada pariwisata yang bagus dan layak untuk dikunjungi. Ini kita sudah hampir sampai, kurang 1 km lagi. Dengan sekarang pemandangan itu berupa ladang atau kebun. Yang kemarin aku lihat itu ditanami cabai, lalu ditanami jagung, dan juga ditanami tebon atau makanan untuk ternak sapi dan ternak kambing. Dan ada juga banyak pohon-pohon jati. Kalau yang banyak pohon-pohon jati ini biasanya adalah tanah milik perhutani. Ketika melalui jalan semen seperti ini nanti, teman-teman akan melalui beberapa pertigaan. Tetapi dari pertigaan yang teman-teman lalui ini nggak usah khawatir, teman-teman tinggal ambil jalan yang terlebar atau terbesar. Karena semua pertigaan yang aku lalui ini untuk jalan yang tidak ke pantai itu jalannya tidak selebar jalan yang menuju ke Pantai Bukit Indah. Mungkin akan menemui sekitar 3 atau 4 pertigaan ya. Contohnya seperti depan ini, kalau lurus itu kan jalannya lebih sempit daripada kita ke kiri. Next, di depan ini adalah pertigaan terakhir menuju ke pantai. Tandanya ada masjid baru itu, sebelah barat jalan atau kanan jalan. Ini teman-teman ambil arah ke kiri atau ke timur. Dari sini ini jaraknya kurang lebih 500 meter lagi teman-teman. Sudah hampir sampai. Ngomong-ngomong, di Pantai Bukit Indah itu nggak ada musolanya. Jadi kalau teman-teman mau sholat itu lebih baik sholat di masjid tadi. Jadi mau sholat duhur atau sholat asar itu bisa di masjid yang tadi. Jaraknya itu juga dari pantai tidak jauh. Jadi bisa sholat sebelum ke pantai atau setelah dari pantai. Kalau teman-teman datangnya itu sore hari seperti aku ini. Ini jalannya kebetulan pas aku lewat ini ada truk pengangkut tebu. Kita nggak bisa mendahului. Jadi kita harus ada di belakangnya. Ini sudah terlihat ada pohon pinus, pohon ciri khas dari pantai dan dataran tinggi. Berarti sudah hampir dekat ya, sudah hampir sampai ya. Ini kurang 200 meter lagi. Itu sudah terlihat air lautnya. Teman-teman bisa lihat nggak? Yang berwarna biru di depan itu adalah air laut dari Pantai Bukit Indah. Yes, sekarang sudah hampir sampai teman-teman. Kurang 100 meter lagi. Ini jalanannya itu full menurun dengan
akses berupa jalan semen. Jadi harus pakai rem ya kendaraannya. Ini kalau aku perhatikan jalannya bisa dilewati oleh mobil, bisa ditempuh dengan mobil. Tetapi untuk berpapasan sesama mobil ini yang aku nggak tahu. Kayaknya harus mengalah kalau misalkan ada. Tapi pas aku ke sana itu semua pengunjungnya menggunakan sepeda motor, nggak ada yang pakai mobil. Ini tanahnya untuk di pantai ini menurut aku dia beda, karena tanahnya itu tanah lempung kalau istilahnya di tempat aku, atau tanah liat. Jadi pasir pantainya itu baru ketika mepet sama air lautnya. Di parkiran atau di daerah air terjunnya ini pasirnya berupa tanahnya itu berupa tanah liat teman-teman. Jadi nggak buat kaki kalian itu kotor dengan pasir. Aku baru sadar kenapa pantai ini dinamakan Bukit Indah, karena memang pantainya itu diapit oleh dua bukit yang tinggi-tinggi, sehingga kalau kalian ke sana itu nggak akan merasa panas karena ada bayangan dari bukit di sisi timur dan dari sisi baratnya. Yes, ini sudah sampai pantainya. Untuk parkirannya, teman-teman bisa parkir di area sini sebelum sungai, atau bisa juga parkir dengan menyeberang jembatan setelah sungai. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton video aku dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk dukung channel aku dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.